Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kembali kita pada pembahasan kitab tajwid. Insyaallah pada kesempatan eh, hari ini kita akan membahas tentang masalah lahan, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang mana kita pelajari kesalahan ini agar kita terhindar daripada kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baiklah, kita langsung saja menuju kepada materi pembahasan. Ini dia lahan. Macam lahan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Tentunya di dalam membaca Al-Quran, terkadang kita salah dalam mengucapkan huruf, ataupun salah dalam sifat huruf, ataupun salah dalam ahkamut tajwid. Maka dari sini para ulama membagi dua macam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apa saja itu? Nah, lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahan jali atau lahnul jali, mungkin yang kita sering dengar, lahnul jali dan juga lahnul khafi. Apa itu lahnul jali? Lahnul jali itu adalah kesalahan yang jelas ataupun yang nampak. Ini secara umum dulu ya. Kemudian kedua adalah lahnul khafi. Ya, lahan khafi yaitu adalah kesalahan yang samar ataupun yang tersembunyi. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Ini lahan jali ataupun lahnul jali yaitu adalah kesalahan yang nampak, yang jelas ataupun yang nampak sehingga orang awam pun juga bisa tahu ya bahwasanya itu adalah salah dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kesalahan ini bisa menyebabkan ataupun bisa menyebabkan merusak ataupun mengubah makna ayat dari Al-Qur'an. Ya, jadi lahnul jali ini berakibat fatal ya, karena apa? Dia bisa merubah ataupun merusak makna ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Jika kesalahan ini dilakukan dengan sengaja ya, ingat dengan sengaja ataupun menyepelekannya ya. Jadi jika kesalahan ini dianggap sepele ataupun dianggap biasa-biasa saja ataupun dia bahkan sengaja melakukan kesalahan ini, maka itu adalah dia berdosa. Nah, ini ya, jadi ini nahlul jali ini apa namanya sangat penting kita pelajari agar kita terhindar daripada kesalahan membaca Al-Qur'anul Karim, terutama ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Karena itu sangat berpengaruh terhadap sah ataupun tidaknya daripada sholat ya. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat ataupun tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah ataupun Al-Fatihahnya ketika dia maknanya berubah adalah nul jari, maka itu sangat berpengaruh terhadap sah ataupun tidaknya sholat seseorang. Kemudian apa saja contoh daripada lahnul jali ini? Yang pertama adalah contoh daripada lahnul jali di sini adalah ketika seorang mengganti huruf ya. Mengganti huruf, sini saya kasih contoh yaitu huruf H ya, dari kata alhamdu dirubah menjadi alhamdu. Jadi alhamdulillahi tapi diganti dengan alhamdulillah. Jadi alhamdu itu segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Tapi kalau diganti dengan alhamdu, maka artinya bisa rusak ya. Nggak tahu alhamdu itu artinya apa. Yang penting ini apa? Bisa merubah makna daripada ayat tersebut. Jadi tidak boleh kita membaca alhamdu. Yang benar gimana? Alhamdu. Nah, maka jangan sampai kita mengganti huruf satu ayat pun di dalam Al-Quran ya. Kalau ini disengaja ataupun disepelekan, maka ini bisa berakibat dia berdosa. Karena apa? Karena merubah makna ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian contoh yang kedua adalah daripada lahnul jali, yaitu menambah huruf ya. Menambah huruf, saya kasih contoh di kata iyyaka. Ini kafnya ini ditambah alif ya. Jadi iyyaka na'budu. Nah, itu jadi iyyaka yang harusnya kafnya di sini adalah satu harokat, tapi ditambah menjadi alif jadi apa? Iyyaka. Nah, itu nggak boleh. Yang benar apa? Kafnya satu harokat saja. Iyyaka na'budu. Na'budu juga nggak boleh na'budu wa iya. Dalnya ditambahin dengan waw sukun ya. Maka di sini menambah huruf dan ini bisa merubah makna ayat. Jadi tidak boleh kita membaca iyyaka na'budu. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang benar gimana? Iyyaka na'budu. Nah, pendek semuanya ya. Baik, kafnya maupun dalnya itu adalah pendek. Ini adalah contoh yang kedua daripada lahnul jali. Kemudian contoh berikutnya daripada lahnul jali yaitu mengurangi huruf ya. Biasanya berkurangnya huruf itu adalah pada tasydid ya. Maka di dalam membaca Al-Fatihah kita pun juga tidak boleh menghilangkan tasydid daripada
ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di surat Al-Fatihah. Karena ini bisa berubah arti daripada makna ayat tersebut. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perhatikan, ya-nya di sini ada tasydidnya ya, iyyaka. Nah, tidak boleh kita dibaca ya contoh daripada lahnul jali itu adalah iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ah, itu tidak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ah, itu nggak boleh. Jadi iyyaka, ya-nya ditekan. Iyyaka na'budu karena di sini ada tasydidnya. Jadi tidak boleh kita membaca iyyaka na'budu ataupun wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Ketika tasydid itu hilang berarti hilanglah satu hurufnya. Dan ketika hilang satu huruf di sini, maka ini berubah arti ataupun makna daripada ayat tersebut. Kemudian contoh lahnul jali yang berikutnya, yang keempat adalah ketika seseorang merubah harokat di dalam ayat Al-Quran. Misalkan, siratal ladzina an'amta. Kata an'amta di sini dirubah menjadi an'amtu ataupun an'amti. Maka tidak boleh. Misalkan, siratal ladzina an'amti. Itu salah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, itu maka apa? Bisa berubah makna daripada ayat tersebut. Maka kesalahan lahnul jali ini harus kita jauhi ya. Jauhi karena apa? Kalau dia menyepelekan kesalahan ini ataupun sengaja melakukan kesalahan lahnul jali ini, maka dia berdosa ketika melakukannya dengan sengaja. Kenapa berdosa? Karena bisa merubah makna ayat daripada ayat yang kita baca, terutama di dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah. Itu adalah tentang lahnul jali. Lalu apa itu lahnul khafi? Nah, lahnul khafi ini adalah kesalahan yang samar yang tersembunyi. Kesalahan ini tidak sampai merubah ayat ya. Nah, jadi apa nih? Kesalahannya ini lebih ringan daripada tadi. Kalau tadi itu sampai merubah makna ayat, kalau ini kesalahannya apa? Tidak sampai merubah makna ayat. Kesalahan ini hanya bisa diketahui atau oleh orang yang mahir dalam bidang tajwid ataupun guru Al-Qur'an, guru tajwid ataupun orang yang punya sanad. Biasanya tahu. Adapun orang awam kadang ya terkadang dia tidak tahu di situ ada salahnya. Karena apa? Karena dia tidak menguasai ilmu tajwid. Maka kesalahan ini apabila dilakukan oleh orang yang paham tajwid, maka itu adalah aib ya, seorang imam besar ataupun dia seorang guru tajwid yang punya sanad misalkan, maka apa? Ketika melakukan kesalahan ini, maka itu adalah aib. Adapun kalau orang awam melakukan ini, maka apa? Dia harus memperbaikinya, harus belajar tajwid agar tidak terjadi kesalahan pada lahnul khafi ini. Apa saja contoh daripada lahnul khafi ini? Contoh daripada lahnul khafi ini adalah ketika misalkan ya, membaca idhar yang mestinya dibaca ikhfa ataupun idgham ataupun sebaliknya ya. Ataupun sebaliknya, misalkan di kata an'amta, ini harusnya dibaca idhar ya. Tapi dibaca dengan gunnah, nggak boleh. Misalkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, tidak boleh. An'amta harusnya dibaca dengan idhar ataupun dibaca jelas, tapi tapi dia salah dalam membaca, jadinya apa? An'amta. Itu salah ya. Jadi, itu adalah lahnul khafi. Nah, kesalahan ini tidak sampai merubah makna ataupun arti daripada ayat ini. Jadi tidak boleh ya dibaca an'amta alaihim. Nah, itu adalah lahnul khafi yang harus kita hindari. Kemudian contoh berikutnya daripada lahnul khafi ya, yaitu dia tidak memperhatikan tebal ataupun tipisnya suatu huruf ya. Misalkan di kata alhamdu yang mana al ini harusnya dibaca dengan tipis ya, tapi dia baca dengan alhamdulillah. Nah, itu apa? Jadinya tebal. Alhamdu. Nah, itu jadi tebal tuh. Yang benar apa? Alhamdu. Alhamdu bukan alhamdu. Nah, jadi kalau dibaca tebal tuh cenderung kepada huruf O ya. Maka ini keliru ya. Jadi tidak boleh kita baca alhamdulillahi, lillahi. Nah, itu tidak boleh. Harusnya apa? Lillahi. Yang benar alhamdulillahi. Yang salah gimana? Alhamdulillahi. Nah, itu adalah apa? Contoh daripada lahnul khafi. Kemudian contoh lahnul khafi berikutnya adalah tidak sempurna dalam pengucapan qalqalahnya. Misalkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 ya. Qul huwallahu ahad. Yang harusnya dibaca dengan ahad, yaitu dengan qalqalah, tapi dibaca dengan cara apa? Dibaca dengan tanpa qalqalah. Misalkan Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, nggak boleh ini. Harusnya apa? Ahad. Ahad. Di situ ada qalqalahnya. Maka ketika seorang membaca ayat
yang mana di situ harusnya dikasih qalqalah tapi dia tidak mengqalqalahkannya, maka itu termasuk lahnul khafi. Contohnya tadi, qul huwallahu ahad. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, contoh berikutnya dalam lahnul khafi, yaitu tidak beraturan dalam kadar mad dan juga gunnahnya. Misalkan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, di sini ada nun tasydid ya, di sini ada gunnahnya. Harusnya ini tingkat kadar gunnahnya itu harus sama. Tidak boleh kita yang salah seperti ini, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Malikin nas, itu tidak sama. Jadi apa, kadar gunanya tidak sama ataupun bahkan yang kedua ini apa, tidak digunakan. Jadi malikin nas, jadi digunakan cuma sedikit. Ini contoh salah ya. Ini contoh yang lahnul khofi ya, yang, salah ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Nah, jadi ada gunanya cuma apa, temponya tidak selama birabbin nas yang pertama. Jadi ini adalah lahnul khofi. Jadi harus temponya itu sama ya. Temponya sama, ketika gunahnya di depan seperti ini, maka kadarnya juga seperti ini. Ketika matnya seperti ini, maka apa, dia harus sama seperti ini, ya sama semuanya, tidak boleh apa, berubah-berubah. Ataupun misalkan di dalam, mat ya, matnya di mat akhir itu mat, apa namanya, mat arid disukun misalkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Panjang ya, tapi ini dipendekkan, "Malikin nas." Nah, itu nggak boleh, "Malikin nas." Sedangkan tadi yang pertama, "Birabbin nas." Dipanjangkan, tapi yang kedua, "Malikin nas." Itu dia panjang cuma apa, tidak selama yang pertama. Maka ini adalah contoh daripada lahnul khofi ya. Yang benar gimana? Yang benar adalah harus sama ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Harus sama, tidak boleh berubah satu sama lainnya. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, yaitu wakaf dan ibtida dengan sembarangan. Wakaf itu apa? Berhenti sejenak untuk mengambil nafas dan ibtida itu adalah memulai bacaan setelah wakaf ya. Seperti contohnya, ini alhamdulillahirabbil alamin tapi dia berhentinya di mana? Di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita berhenti di sembarang tempat ya. Jadi kalau orang awam yang tidak paham tentang wakaf dan ibtidak, maka lebih baik dia mengikuti wakaf dan ibtidak di dalam yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan berhenti. Misalkan yang tadi ya lahnul khofi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu tidak boleh. Kemudian contoh berikutnya yang keenam tentang contoh daripada lahnul khofi yaitu berlebihan dalam menggetarkan sifat takrir ya, sifat takrir dalam huruf ro. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu tidak boleh. Terlalu banyak takrir dalam huruf ro ini. Maka inilah enam ya, enam apa namanya, enam kesalahan dalam lahnul khafi ya. Jadi ada 4 dalam lahnul jali ya, yaitu, 4 kategori ataupun 4 kesalahan dalam lahnul jali dan yang 6 adalah lahnul khafi. Jadi kurang lebih ada 10 dari kesalahan dalam membaca Al-Quran ya kalau dirincikan. Maka kesalahan ini haruslah kita hindarkan, yang mana kita belajar ilmu tajwid, kita belajar talaki, tujuannya salah satunya adalah agar kita terhindar daripada lahnul jali dan juga lahnul khafi. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.